dalam prakteknya, teori psikologi itu juga belum tentu bisa diterapkan di seseorang gitu loh. Jadi balik lagi, kalau cuma ngomongin teori doang, teori itu banyak banget. Tapi balik lagi, untuk kerja nyatanya, ya mesti lu sendiri yang turun terjun langsung ke lapangannya. Lihat individu anak-anaknya seperti apa. Mendingan turun deh mas, mendingan lihat deh langsung deh. Walaupun dengan jujur memang tidak ada peraturan di dalam undang-undang yang mengharuskan militer itu mendidik anak-anak. Memang tidak ada. Tetapi namanya kebijakan bervariasi. Kalau memang itu bermaslahat bagi umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di channel Jaga 7. Teman-teman sekalian, pada video kali ini kita masih membahas tentang kebijakannya Kang Deddy Mulyadi. Tentunya kebijakan daripada Kang Deddy Mulyadi sampai sekarang masih ada yang pro, masih ada yang kontra. Tetapi kalau saya lihat, kebanyakan yang pro itu adalah masyarakat. Yang kontra itu kebanyakan dari kalangan pejabat. Farel Bramasta, KPAI, Komnas HAM. Padahal teman-teman, kemarin Kang Deddy Mulyadi didukung penuh oleh Menteri HAM. Ini bagus. Dukungan penuh ini sudah mewakili masyarakat yang pro terhadap kebijakan Kang Deddy Mulyadi. Apa sebenarnya yang dikritik kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi sampai sekarang adalah tentang memasukkan anak yang bermasalah ke barak militer. Memasukkan anak yang bermasalah ke barak militer tidak serta-merta pendidikan karakter, tidak serta-merta itu yang dididik. Jelas pada video saya yang mereaction apa maksud dari barak militer, dijelaskan di situ oleh Kang Deddy Mulyadi bahwasanya di barak militer itu tidak hanya anak-anak dilatih secara fisik, tetapi anak-anak diawasi secara psikologi. Bagaimana perkembangan psikologinya, bagaimana perkembangan kesehatannya, bagaimana spiritualnya. Ini yang dikritik. Kata Farel Bramasta, buat apa kita menerapkan barak militer kalau tidak ada faktor spiritual, tidak ada faktor psikologi, tidak ada faktor ruhani, akan memunculkan generasi yang justru malah lebih keras. Bang Farel ini belum paham, atau Bang Farel juga belum terjun langsung ke lapangan, mengecek, ya. Sebenarnya teman-teman ya, kalau saran saya, Bang Farel sebelum ngomong itu ngecek dulu ke lapangan. Ya, di situ komplit enggak stakeholdernya? Ada tenaga medisnya enggak bagi anak-anak yang mempunyai riwayat kesehatan? Siap mengawalnya enggak? Ada psikolog, ada ustadz enggak? Ada para tokoh agama lain enggak di situ? Yang membimbing, yang ikut membimbing anak-anak yang bermasalah di situ. Nah, baru ngomong. Nah, tetapi teman-teman sekalian, Kang Farel ini mengeluarkan statement terlebih dahulu sebelum mengecek ke lapangan. Kata dia di antara lain itu tadi, buat apa ada barak militer? Kita hanya menciptakan generasi yang keras. Tidak ada sentuhan spiritual. Ada ustadz, ada tokoh agama lain yang mengawal perkembangan dari anak tersebut. Ada psikolog, ya, ada tenaga medis dan lain sebagainya, komplit. Sebelum Kang Farel itu ngoceh, setidaknya terjun dulu ke lapangan, cek dulu di situ bagaimana stakeholder yang ada, bagaimana kerjasama dengan dinas kesehatan, bagaimana kerjasama dengan berbagai lembaga yang terkait. Ada nggak di situ? Kalau tidak ada, baru ngoceh. Nah, teman-teman sekalian, kritikan, ya ini bisa dibilang kritikan dari Kang Farel ini ditanggapi oleh Bupati Purwakarta. Bagaimana videonya? Mari kita akan simak video berikut. Tua ataupun berbagai stakeholders lainnya dan bukan melalui instansi militer. Ya ampun mas kan dapil sini. Mendingan turun deh mas, mendingan lihat deh langsung deh daripada mas berwacana. Nah yang mas maksud itu yang pro kontra, kekhawatiran tuh orang tua yang mana mas? Ini orang tuanya nitipin semua, seneng
dititipin di sini. Nah gini deh mas, ini kan ada yang mau masuk lagi 30, kita bagi 2 aja deh mas. Mas 15, saya 15, yang 15 dengan cara mas, yang 15 kita lanjutkan dengan cara kita dibina di barak militer. Yuk, Om Jen tantangin. Lebih baik action mas daripada terus kita bikin wacana, ya. Karena kebijakan Kang Deddy Mulyadi ini efektif. Walaupun dengan jujur memang tidak ada peraturan di dalam undang-undang yang mengharuskan militer itu mendidik anak-anak. Memang tidak ada. Tetapi namanya kebijakan bervariasi. Kalau memang itu bermaslahat bagi umat, banyak yang pro dari kalangan ibu-ibu, kalangan orang tua yang sudah buntu untuk mendidik anak, gak masalah diterapkan. Walaupun tidak ada di aturan undang-undang, di aturan konstitusi tidak ada. Tapi kalau itu bermaslahat bagi bangsa dan negara, kenapa tidak? Nah, teman-teman, terkait statement daripada Kang Farel ini, saya akan menayangkan statement dari ahli psikologi yang mengimbangi kritikan Kang Farel ini. Karena Kang Farel ini berkali-kali menyebut situasi psikologi anak. Akan saya munculkan pendapat dari ahli psikologi. Berikut videonya. Bisa berbeda dengan kejadian yang ada di lapangan. Teori psikologi itu bersifat generalisasi, tapi dalam prakteknya teori psikologi itu juga belum tentu bisa diterapkan di seseorang gitu loh. Jadi balik lagi, kalau cuma ngomongin teori doang, teori itu banyak banget, tapi balik lagi untuk kerja nyatanya ya mesti elu sendiri yang turun terjun langsung ke lapangannya. Lihat individu anak-anaknya seperti apa, cocok diterapkan dengan teori yang mana, yang ini, yang itu, apa teori siapa, teori Carl Rogers atau teori siapa, Freud dan segala macam, itu beda-beda per individu. Menurut Verrell Bramasta, kalau kita hanya menggunakan teori physical approach ya, itu hanya akan membentuk karakter anak itu menjadi keras, bukan jadi yang tangguh gitu. Well, omongannya Verrell itu nggak salah, tapi balik lagi, harus terjun langsung ke lapangannya. Makanya ya, menurut gua, saran gua, Verrell itu mesti terjun langsung ke lapangan sama seperti Kang Deddy Mulyadi, ya, yang selalu terjun ke lapangan, selalu meriksa, selalu ngecek anak-anak yang ada di barak TNI itu kondisinya seperti apa, ditanyain satu-satu, mau pulang apa betah di sini makanannya enak nggak, tidurnya nyenyak nggak, dan segala macamnya. Dan Verrell tahu nggak, kalau banyak anak yang lebih betah di barak TNI daripada pulang ke rumahnya. Ya, itu teman-teman pendapat dari anak psikologi, karena berkali-kali statement Kang Farel ini ngomong soal psikologi anak bagaimana dan sebagainya, kemudian ranah spiritual bagaimana, komplit semuanya di lapangan itu komplit. Ada ustadznya, ahli kesehatan, ahli psikologi dan segala macam. Kang Deddy Mulyadi sudah memperhitungkan sedemikian rupa. Jadi kesimpulannya teman-teman, bahwa DPR, KPAI, Komnas HAM, Gubernur Jateng lebih baik sebelum ngomong tinjau dulu, terjun dulu ke lapangan. Kalau ada kebijakan bagus ya didukung, jangan hanya bisanya mengkritik, ya. Jangan hanya bisanya menghujat. Verrell Bramasta sudah buat peraturan apa untuk remaja di dapilnya? Sudah buat peraturan apa? Apakah sudah berhasil? Ataukah sudah menguntungkan para ibu-ibu, sudah menguntungkan para masyarakat? Kalau memang Verrell Bramasta belum bisa buat apa-apa, belum merancang sebuah peraturan yang baik, yang bagus terkait kenakalan remaja dan lain sebagainya, diam, ya, jangan berkomentar. Begitu teman-teman. Apabila ada salah-salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.